Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malayani Maira dengan NIM 2288240051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membahas mengenai lagu Indonesia Raya sebagai instrumen perjuangan pada masa pergerakan nasional tahun 1928 hingga 1945. Nah, seperti kalian tahu, lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan kita. Terciptanya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman ini tidak bisa dipisahkan dari pergerakan kaum nasionalis di era pergerakan nasional. Seperti yang kita tahu, di masa pergerakan nasional, lagu-lagu perjuangan itu menjadi sarana vital, di mana dalam membangkitkan kesadaran nasional perlu adanya lagu-lagu untuk membakar semangat perjuangan. Nah, dalam penelitian kali ini, saya membahas dan mengkaji peran lagu Indonesia Raya sebagai instrumen perjuangan intelektual muda Indonesia pada masa pergerakan nasional. Kenapa alasannya seperti itu? Karena jika dilihat, lagu Indonesia Raya merupakan satu alat perjuangan di mana instrumen ini sangat dapat menjadi tolak ukur atau rasa semangat para pemuda ini dapat ditingkatkan dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam melakukan perkumpulan atau kongres yang ada pada saat itu. Nah teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwasanya Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, dan Kongres Pemuda 3 itu adalah salah satu perkumpulan penting dari para organisasi-organisasi muda yang ada di seluruh Hindia Belanda. Nah, kira-kira di mana sih kongres yang berisikan Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan? Nah, oke, saya akan jelaskan. Di Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 itu dikerarkannya Sumpah Pemuda. Nah, di situ pula ternyata lagu Indonesia Raya dikumandangkan atau disebarluaskan melalui biola. Kenapa sih melalui biola? Padahal kan seru. Ternyata pada saat itu Kongres Pemuda kedua ini dilihat atau diikuti oleh para tentara dari kolonial Belanda. Nah teman-teman, kira-kira gimana sih ceritanya? Yuk kita lihat lagi. Sebelum kita jauh membahas mengenai lagu Indonesia Raya, teman-teman harus tahu juga siapa sih pelopor pencipta lagu Indonesia Raya. Nah betul, ia adalah W.R. Rudolf Supratman. Dia lahir pada tanggal 19 Maret 1903 dan pada tahun 1938 beliau wafat di umur 35 tahun. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya W.R. Rudolf Supratman ini lahir pada tanggal 19 Maret. Ada juga yang 9 Maret. Terus yang mana sih yang benar? Tapi karena kita banyak versi, di sini ada yang mengungkapkan bahwa tanggal 9 Maret itu dijadikan sebagai Hari Musik Nasional. Dan W.R. Supratman ini diangkat menjadi pahlawan nasional berkat jasanya yang luar biasa. Nah, kira-kira apa sih latar belakang dari terciptanya lagu Indonesia Raya? Nah, untuk memahami kenapa sih Indonesia Raya ini lahir pada tahun 1928, jawabannya adalah kita harus menempatkan diri dulu ke dalam konteks sosial politiknya, di mana pada tahun 1920-an Indonesia itu masih dalam masa pergerakan nasional di mana sedang memasuki fase-fase perjuangan. Nah, dengan banyaknya perbedaan di sini W.R. Supratman itu berusaha menempatkan diri di tengah-tengah, di mana ia ingin menjadikan atau membentuk suatu instrumen yang tidak memiliki kasta atau ras.
Ia hanya ingin memiliki satu instrumen yang dapat mencakup keseluruhan. Secara kebetulan, ia membaca majalah Timbol yang terbit di Solo, di mana di dalam majalah tersebut terdapat sebuah sayembara tentang sebuah pertanyaan atau pernyataan. Nah, jawabannya adalah pernyataan kepada masyarakat luas yang bisa menciptakan lagu kebangsaan untuk menyatukan seluruh masyarakat yang ada di Hindia Belanda. Hatinya mulai tergerak setelah melihat majalah tersebut. Kemudian ia juga merasakan bahwa pernyataan tersebut itu mengarah kepada dirinya, yang kemudian ia terus menyendiri dan memikirkan hal-hal tersebut. Pada akhirnya W.R. Supratman ini mampu menuliskan dan menyusun instrumen lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah teman-teman, gimana sih adanya proses perbedaan atau perubahan fungsi dari sebuah instrumen semata menjadi sebuah alat perjuangan? Nah, karena dia merupakan seorang wartawan dan juga jurnalistik, W.R. Supratman ini memiliki banyak ide di mana ia ingin bisa menyebarluaskan apa yang dia tulis dan apa yang dia ciptakan melalui sebuah koran dan juga melalui sebuah acara. Kira-kira apakah ini merupakan proses yang panjang dan mendapatkan hasil yang manfaat atau tidak ya teman-teman? Ternyata jawabannya iya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga menciptakan koran-koran untuk menyebarluaskan instrumen Indonesia Raya. Kemudian dia juga membuat piring hitam hingga piring hitam itu dicetak banyak dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia loh. Tapi pada tahun 1930 ternyata kolonial Belanda ini merasa tidak nyaman dengan adanya lagu Indonesia Raya yang menyebar luas dan membuat kebijakan untuk tidak diperbolehkannya menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyebarluaskan dan juga mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tapi ternyata protes atas larangan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu datang dari berbagai pihak. Forgats memiliki andil yang cukup besar dalam protes tersebut, sehingga pemerintahan Belanda itu akhirnya lunak teman-teman dan mau untuk tetap diadakannya menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Nah, ada juga nih momentum-momentum yang lagu Indonesia Raya ini didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana itu merupakan langkah pertama atau salah satu gerak awal dari lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua itu pada tanggal 10 November 1928. Itu yang tadi yang kita jelaskan bahwasannya adanya penyebaran lirik melalui koran Simpol. Kemudian yang ketiga itu pada tahun 1930, tapi secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kemudian yang terakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana itu merupakan salah satu langkah kebebasan dari lagu Indonesia Raya. Hingga sampai detik ini lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan dan diamati dan juga dihargai sebagai lagu kebangsaan oleh seluruh pemuda dan kalangan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, akhir kata penelitian ini tuh menunjukkan bahwa lagu Indonesia Raya itu bukan sekedar karya musik atau simbol seremonial. Ia adalah instrumen perjuangan yang dirancang dan disebarluaskan dan digunakan secara strategis oleh para intelektual pergerakan nasional Indonesia pada tahun 1928 hingga 1945. Jadi teman-teman, yuk terus kita kumandangkan lagu Indonesia Raya, karena lagu Indonesia Raya merupakan salah satu alat perjuangan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Terima kasih dan see you.